Selamat malam saudara-saudara semua, bertemu lagi dengan saya Hendy. Kali ini saya akan menjelaskan tentang, transfigurasi Yesus bagian yang ketiga. Tadi bagian yang pertama kita sudah mempelajari tentang, Gregory Palamas ya, tentang transfigurasi ini. Lalu bagian yang kedua tentang, ikon dari transfigurasi ini serta implikasi praktis buat kita. Nah yang ketiga ini kita akan lihat dari sisi liturgi, khususnya dalam nyanyian atau, kidung pujian terhadap, perayaan atau peringatan transfigurasi Yesus ini, eee, dalam ibadah Vesper ya, kita akan mencoba transfigurasi ini lalu kita, nyanyian tersebut. Nah saudara-saudara, dikatakan di situ di dalam, kidung Vesper ya, Vesper ini adalah ibadah senja yang biasanya dilakukan setiap hari ya, atau ibadah petang menjelang malam. Nah, untuk perayaan ini, ada satu kidung pujian stikera untuk transfigurasi ini ya. Di situ dinyanyikan, "Before your crucifixion, O Lord, the mount became like heaven. The cloud was like the tent when you were transfigured, and the Father bore witness to you. Peter and James and John were there, since they would also be with you when you were betrayed. So that by seeing this wonder of yours now, they would not be frightened by your sufferings later. Grant that we may venerate your passion in peace, because of great mercy." Ya. Nah, jadi, transfigurasi ini terjadi sebelum penyaliban Tuhan, ya. Dan ini, eee, bagaimana gunung itu menjadi seperti surga, ya. Lalu, awan itu seperti tenda, ya. Nah, ketika, eee, Kristus mengalami transfigurasi dan Allah Bapa menyaksikan itu, ya, kepada Petrus, Yakobus, Yohanes yang ada di sana, ya, mereka juga, bersama dengan Kristus, ya, yang yang akan mengkhianati mereka, ya. Sehingga dengan melihat itu, ya, melihat keajaiban itu, maka mereka tidak akan takut dengan penderitaan, Kristus. Nah, di sini dikatakan mereka venerate ya, mereka akan, venerate, penderitaan Kristus di dalam kedamaian ya, karena, belas kasihan yang besar dari Kristus. Ini nyanyian yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua, "Before your crucifixion, O Lord, you took your disciple and lead them high a mountain. Yeah, and you were transfigured before them. You illuminate them with rays of your power, demonstrating your love for humanity as well as your authority. Yeah, you wish to show them the radiance of the resurrection. Grant us to experience the resurrection in peace, O God, since you are merciful and you love mankind." Ya, nah sekali lagi diulang bahwa transfigurasi terjadi sebelum penyaliban Tuhan, ya. Tuhan membawa murid-muridnya ke atas gunung yang tinggi, di sana dia mengalami transfigurasi di hadapan mereka, ya. Kristus mengiluminasi, mata rohani mereka dengan terang, ya, yang tidak tercipta itu, mendemonstrasikan kasihnya kepada manusia sekaligus otoritasnya, authority-nya. Ya. Nah, Kristus menunjukkan kepada mereka ini adalah the radiance ya, sinar atau kemuliaan kebangkitan Dia. Ya. Jadi memberikan satu apa namanya? Satu nubuat ya, satu tanda akan kebangkitan Dia. Ya, nah ini memberikan kita para murid ya di sini mengalami ya the resurrection, kebangkitan di dalam damai. Ya Allah, ya karena, Engkau merciful dan mengasihi manusia. Nah ini yang menarik dari, pelajaran ini dalam lagu ini adalah bahwa transfigurasi ya atau terang itu sebetulnya menunjukkan bahwa Kristus itu sedang menunjukkan kepada mereka the radiance
of the resurrections. Ya, kemudian kita akan lihat nyanyian berikutnya, kidung berikutnya. When you were transfigured on a high mountain, O Savior, having with you those paramount of your disciples, you shone forth with glory. Your intention was to show that those who attain the height of virtue will also be counted worthy of divine glory. Moses and Elias conversed with Christ to show that he is the Lord of the living and the dead, and that one who spoke through the law and the prophets of old was God. It was to him that the voice of the Father bore witness from the bright crowd, saying, "Listen to him. He is the one who despoiled Hades through the cross and who granted the dead eternal life." Nah, ini menarik sekali ya. Pelajaran apa yang kita pelajari dari lagu ini ya? Ketika Allah atau Kristus ini dimuliakan di atas gunung, "O Juru Selamat," ya, dan dia memberikan kesaksian itu kepada para muridnya, menunjukkan terang dia dalam kemuliaan. Nah, tujuannya adalah menunjukkan kepada mereka bahwa mereka bisa mencapai ya kebajikan paling tinggi yang akan diperhitungkan ya, yang layak diperhitungkan dalam kemuliaan ilahi itu. Nah, jadi we attain the height of virtue gitu. Moses dan Elia, ya Musa dan Elia yang ada di samping Kristus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas yang hidup dan yang mati. Nah, kita tahu Musa itu sudah mati ya, tapi tetap hidup ya, dan dia muncul bersama dengan Kristus ya, dan juga Elia kita tahu dia terangkat hidup-hidup ke surga. Nah, ini menunjukkan juga baik yang hidup dan yang mati. Dia adalah the Lord of the living and the dead. And the one who spoke through the law, dan dia juga adalah menunjukkan dia, Musa ini adalah orang yang berbicara melalui hukum Taurat, dan Elia ini mewakili para nabi. Ya, jadi mengatakan ini dia yang berbicara melalui hukum Taurat dan para nabi, ini adalah Allah itu sendiri. Nah, kepada dialah ya bahwa ada suara dari Bapa di surga yang memberikan kesaksian di dalam awan yang mengatakan dengarkan dia. Nah, ini adalah apa? Bahwa dialah yang akan menghancurkan Hades itu, Allah maut itu melalui salib, dan yang akan memberikan orang-orang yang mati akan diberikan kehidupan yang kekal. Jadi kita lihat bahwa Musa dan Elia yang saat itu Kristus belum bangkit ya, mereka ada di Hades, tetapi lewat transfigurasi ini sebetulnya akan menunjukkan kepada kita bahwa dia yang akan despoil Hades through the cross dan akan granted the dead eternal life, yang akan memberikan Musa dan Elia satu kehidupan yang kekal. Nah, pelajaran penting bagi kita di sini dikatakan Musa dan Elia nampak bersama dengan Kristus itu menunjukkan bahwa Kristus adalah the Lord of the living and the dead. Kemudian dikatakan lagi, that mount which one was dark and smoky is now refer and holy, for your feet stood on it, O Lord. The mystery which was hidden before all ages was revealed in latter days by your terrific transfiguration to Peter, John, and James. They could not bear the shining ray of your face, nor the radiance of your garment. So they fell on their faces, way down to the ground, in a state of ecstasy. They marveled as they watched Moses and Elias speaking with you about what's going to happen to you. Then the voice of the Father bore witness to you and said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to him, who also grants the world the great mercy." Nah, ini pelajaran apa yang kita bisa pelajari? Di sini dikatakan gunung yang awannya gelap, ya, berkabut. Nah, sekarang dipenuhi dengan kemuliaan, kekudusan. Sebab apa? Kaki Kristus ada di atas gunung itu, ya. Misteri yang selama ini tersimpan berabad-abad. Nah, sekarang dinyatakan kepada kita lewat transfigurasinya Yesus. Dinyatakan pada siapa? Pada Peter, John, dan James. Ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus.
Nah, mereka tidak bisa menahan terangnya, ya, sinar tersebut, ya, wajah Allah tersebut, ya, ataupun terangnya pakaiannya, sehingga mereka jatuh ke menutupi muka mereka, ya, sampai ke tanah. Nah, ini tapi penggantinya mereka marvel, ya, eee, kagum dan ketika mereka melihat Musa dan Elia, ya, berbicara kepada Kristus tentang apa yang sedang terjadi. Lalu ada suara Bapa di surga yang menyaksikan, ya, yang memberikan kesaksian kepada Kristus dan berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia yang akan memberikan dunia belas kasihan yang besar. Ya, jadi luar biasa di sini apa yang dikidungkan di dalam ibadah Vesper ini. Lalu di sini dikatakan prefiguring your resurrection, O Christ God. You took your 3 disciples with you, Peter, James, and John, and you went up Mount Tabor. As you were transfigured, O Savior, Mount Tabor was covered in light. O Logos, your disciples threw themselves to the ground, unable to look at the form which one can see. Angels stood with fear and trembling. The heavens were in awe, and the earth shuddered, for they saw here on earth the Lord of glory. Nah, ini pelajaran apa yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa dalam kidung ini mengatakan bahwa ini adalah prefiguring, ya, tentang kebangkitan Kristus, kemuliaan Kristus, ya. Dia membawa ketiga muridnya, ya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, dan naik ke atas Gunung Tabor. Ya, ketika Kristus itu transfigurasi, maka gunung itu dipenuhi dengan terang, ya. Oh firman, ya, murid-muridmu jatuh ke tanah, ya, tidak bisa melihat terang yang memang tidak ada seorang pun yang bisa melihat, ya. Para malaikat melayani dengan takut dan gentar, ya, para langit dalam kekaguman, ya, dan bumi bergoncang, ya, sebab mereka melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan di bumi ini. Nah, para malaikat, ya, angels ini juga merasa serve with fear and trembling. The heavens were in awe ketika transfigurasi itu terjadi, ya. Nah, sedangkan para murid threw themselves to the ground, unable to look, tidak bisa melihat sinar itu. Nah, luar biasa, saudara-saudara. Kemudian kita akan lihat kidung yang lain, ya. Kita akan lihat nyanyian berikutnya. Di sini dikatakan, O good one who sanctify the entire world with your light, you will transfigure on a high mountain, and to you disciples you show your power, that you deliver the world from transgressions. Therefore we cry out to you, O compassionate Lord, save our soul. Jadi yang maha baik, yang menguduskan seluruh dunia dengan terang-Mu. Nah, dia sekarang ditransfigurasi di atas gunung yang tinggi. Dan kepada muridnya, dia menunjukkan kuasanya, ya, membebaskan dunia ini dari kejatuhan, dari pelanggaran, dari dosa. Ya, sehingga kita memohon Allah yang penuh belas kasihan, selamatkanlah jiwa kami. Kemudian, O Mount Tabor, you were transfigured in glory, O Christ our God, and to your apostle you reveal the glory of your divinity. We pray you, shine on us also with the light of true knowledge of you, and guide us on the path of your commandments, for only you are good and love humanity. Ya, di atas Gunung Tabor, ya, Kristus ditransfigurasi di dalam kemuliaan. Kristus Allah kita. Dan kepada para rasul, ya, dia menyingkapkan kemuliaannya, keilahiannya, ya. Kita berdoa, ya, terangilah kami juga, gitu, dengan terang dari pengetahuanmu yang sejati,
ya, dan pimpinlah kami sesuai dengan perintahmu, ya, di jalan dalam perintahmu, sebab engkaulah yang baik, ya, dan mengasihi kami. Ini luar biasa ya, apa yang dikidungkan ini mengingatkan kita bahwa uh, kita juga meminta berdoa, ya, terang itu juga ada di dalam diri kita, the light, yaitu terang apa? The light of true knowledge of you, supaya memimpin kita kepada jalan dari jalan yang sesuai dengan perintah-perintahnya Allah, ya. Sebab kita tahu you are good and love humanity. Nah, kita juga berdoa, kita mengalami terang kemuliaan Allah itu. Dan memang menurut Matius 13:43, kita akan menjadi makhluk cahaya seperti cahaya matahari itu. Ya, seperti matahari yang bersinar itu. Jadi transfigurasi ini adalah sebetulnya foretaste, ya, mencicipi satu kemuliaan yang akan kita nikmati nantinya. Dan sekarang Kristus menunjukkan itu, ya, bahwa dia benar-benar memiliki terang itu. Jadi sebelum transfigurasi, ya, para murid tidak bisa melihat terang itu. Tetapi setelah proses transfigurasi ini di atas Gunung Tabor ini, setelah peristiwa transfigurasi ini, para murid akhirnya dengan mata jasmani dia dan mata rohani dia, Tuhan mencelikkan mereka, lalu mereka bisa menyaksikan terang ilahi yang tidak tercipta, yang memang menembusi di luar dari mata jasmani kita bisa mencapai itu, ya. Itu adalah terang ilahi, tetapi karena para rasul itu sudah melihat, maka ini menjadi satu kesaksian dan catatan bahwa memang ada terang yang terpancar keluar dari diri Kristus, ya, yang selama ini sebelum transfigurasi para murid tidak mengetahuinya, tapi setelah transfigurasi, oh, para murid menyadari bahwa Kristus itu adalah terang dan mereka juga akan mengalami terang itu, ya, baik mereka yang hidup maupun Musa dan Elia yang mati gitu. Nah, saudara-saudara, jadi baik yang hidup maupun yang sudah mati sebetulnya kita akan sama-sama mengalami transfigurasi itu. Nah, kemudian dikatakan, Christ the light that shine before the sun, like the sun moved over the earth in his body, and before his crucifixion, he executed his awesome plan for salvation in a manner fitting his divine majesty. And so today on Mount Tabor, he mystically revealed the image of the Trinity. He took his three select disciples, Peter, James, and John, and led them out with himself. And then he briefly concealed the flesh that he had assumed, and he was transfigured before them. In so doing, he showed them the majesty of his original beauty, although not completely, but just enough to inform them as much as their physical eyes could bear, and still spare them, lest the full vision cause them to lose their life. Then he brought in the pinnacles of the prophet Moses and Elijah, and each one in his own ways testified that he is God, that he is the true radiance of the Father's essence, and that he is Lord of both the living and the dead. Then a cloud like a tent overshadowed them, and the voice of the Father on high came from the cloud and audibly bore witness and said, "This is the one whom I begot without changing from the womb before the morning star, my beloved Son, whom I send to save those who are baptized in the Father and the Son and the Holy Spirit, and who with faith confess that undivided is the one dominion of the Godhead. Listen to him, O human Savior, Christ our God. We pray you to illuminate us as well with the light of your unapproachable glory, and show us to be worthy recipients of your kingdom that has no end." Nah, ini saudara-saudara, ini luar biasa sekali ya teologis dari transfigurasi ini, ya, bahwa Kristuslah terang yang bersinar, ya, seperti matahari, ya, yang move over the earth, ya, yang menggerakkan bumi itu di dalam tubuhnya. Jadi Christ is like the light, ya, Christ the light that shine before the sun. Jadi seperti matahari yang menggerakkan bumi, ya. And before, dan sebelum penyalipannya, ya,
Dia mem men menyatakan ya rencana keselamatannya ya dengan cara yang sangat mulia ya. Nah, seperti sekarang di Gunung Tabor, dia secara ilahi, secara misteri menyatakan the image of the Trinity. Jadi Kristus memancarkan ya, menyingkapkan gambar dari Trinitas itu. Dia mengambil 3 muridnya yang terpilih ya, Yakobus, Yohanes dan Petrus, dan membiarkan mereka melihat kemuliaan itu ya, yang di hadapan mereka, bahwa dia ditransfigurasi di hadapan mereka, sehingga dia menunjukkan kepada mereka itu apa ke keindahan yang original ya, yang asli dari Tuhan. Walaupun belum sempurna ya, tetapi ini cukup untuk memberitahu mereka ya, sepanjang mata jasmani mereka bisa melihat gitu. Nah, nah ini dia juga membawa apa namanya nabi yaitu Musa dan Elia ya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah he is God ya, bahwa ia adalah true radiance, bahwa dia adalah pancaran sinar kemuliaan dari Sang Bapa ya. Ini penting sekali, he is the true radiance of the Father's essence ya, and he is Lord, dan dia juga adalah Tuhan baik atas yang hidup maupun yang mati. Atas yang hidup yaitu Tuhan atas Petrus, Yakobus dan Musa, yang mati itu atas Musa dan Elia. Then a cloud like a fan, lalu ada awan seperti sebuah tenda ya, yang overshadowed mereka. Lalu ada suara Bapa di surga yang datang ya di dalam awan itu, menyatakan bahwa ini adalah anakku yang dikandung ya, tanpa berubah dari rahim ya. Kemudian inilah anakku yang terkasih ya, yang aku utus untuk menyelamatkan mereka yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya, yang juga dengan iman menyatakan bahwa undivided is the one dominion of the Godhead, yang mengakui tentang Allah Tritunggal itu. Dengarkan dia, oh juru selamat manusia, Kristus Tuhan kita. Yang kita berdoa untuk mengiluminasi kita, yaitu terang yang tidak terhampiri, kemuliaan yang tidak terhampiri, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang layak ya menjadi apa namanya warga kerajaan surga yang tanpa ada ujungnya atau yang kekal. Come, let us go up to the mountains of the Lord and to the house of our God, and we shall behold the glory of his transfiguration, glory as of the only Son from the Father. By light, let us receive light, and when we are uplifted by the Spirit, let us sing hymns to the co-substantial Trinity to the ages. Jadi marilah kita datang ke gunung Allah, ya ke rumah Tuhan. Di sana kita akan melihat ya kemuliaan transfigurasinya ya, kemuliaan dari sang anak dari Bapa ya. Nah, biarlah terang itu memimpin kita kepada terang, menerima terang, dan biarlah kita dinaik ya, diangkat oleh Roh ya, sehingga kita bisa menyanyikan himne pujian kepada Allah Tritunggal di sepanjang zaman. Lalu dikatakan Moses ya, the seer of God, and Elias, the fiery charioteer who races unburned across the heavens, saw you in the cloud at your transfiguration of Christ, and they bore witness that you are the author and fulfiller of the law and the prophets. We pray you, O Master, count us worthy like them to receive your illuminations and to sing your praises to the ages. Ya, Musa yang pernah melihat Allah ya di Gunung Sinai ya, menerima kemuliaan Allah. Elia yang naik dengan keretanya, oke. Nah, ke langit gitu, melihat Kristus di dalam awan dari transfigurasinya Kristus ya. Mereka menjadi saksi bahwa Kristus adalah
the author, ya, perancang, ya, dan penggenap dari hukum Taurat dan hukum para nabi. Nah, ini pentingnya kenapa ada Elia dan Musa yang hadir di situ, dikatakan bahwa Kristus adalah the author and fulfiller of the law and the prophets, ya. Jadi pengarang atau the author-nya dan penggenap dari hukum Taurat dan para nabi. Kita berdoa, ya, oh Master, count as worthy, ya, untuk menerima iluminasi Allah, sehingga kita bisa menyanyikan pujian di sepanjang segala abad. Kemudian yang terakhir, kita akan lihat satu nyanyian lagi, ya, yaitu apostika dari perayaan ini. He who all conversed with Moses on Mount Sinai through symbols, saying, I am that I am, the one who is, was transfigured on Mount Tabor today for his disciples to see. And since he had assumed human nature in himself, he showed them the original beauty of the image. He presented Moses and Elias as witness of this grace, and he let them share in the great glory, prefiguring what would follow through the cross, namely the glorious and saving resurrection. Ya, nah di sini lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa dia, ya, yaitu Musa di atas gunung Sinai dengan simbol berkata bahwa mengatakan kepada Musa bahwa I am that I am, the one who is, aku adalah aku, ya. Nah ini sekarang ditransfigurasi di atas Gunung Tabor, ya, di hadapan dia dan juga para muridnya. Nah, jadi ketika Musa melihat terang yang ada di Gunung Sinai itu, sekarang dia melihat Kristus yang juga terang itu. Ya, jadi ini satu peristiwa yang paralel begitu, ya. Ini luar biasa bahwa dia yang menjadi manusia, ya, sekarang menunjukkan di original beauty of the image, bahwa ada image, ya, karena dia menjadi manusia, ada original beauty yang terpancarkan dan itu dipersembahkan di hadapan Musa dan Elia sebagai saksi dari anugerahnya, ya, atau kemuliaannya. Nah, Kristus ini membiarkan mereka share the great joy, ya, kesukaan dan prefiguring what would follow through the cross. Dan ini adalah satu prefigure, ya, apa yang akan terjadi, yaitu salib dan juga saving resurrection, ya, kemuliaan dan keselamatan dari kebangkitan dia. Nah ini menarik bahwa transfigurasi ini adalah prefiguring, ya, apa yang akan terjadi, yaitu kematian dan kebangkitan dia. Jadi saudara-saudara, nyanyian seperti ini sangat menolong kita, ya, memperdalam makna secara teologis dari transfigurasi ini. Nah, dikatakan di sini tadi dikatakan, ya, Musa, ya, sekarang melihat bukan lagi hanya sinar, tetapi the true original beauty of the image. Ini luar biasa. Kemudian kita lanjutkan. When David, the ancestors of God, foresaw in the spirit a long time ago that you, the only begotten Son, would visit mankind in the flesh, he invited all creation to celebrate, and he cried out prophetically, Tabor and Hermon shall greatly rejoice in your name. And now, O Savior, as you mount that mountain with your disciple, and as you are transfigured there, you had made our nature that was darkened in Adam to shine brightly again, transforming it into the glory and radiance of your divinity. Therefore, we cry out to you, O Creator of all, glory to you, O Lord. Ya, nah kita tahu bahwa Daud, ya, nenek moyang dari bangsa Israel yang sebelumnya sudah melihat roh, ya, pada zaman dulu, ya, bahwa Kristus, ya, anak tunggal Allah ini, dia akan menjadi manusia, ya,
mengundang semua ciptaannya untuk celebrate, merayakannya. Dan ini Nabi Daud ini sudah foreshaw ya, melihat itu ke depan yang diilhami oleh Roh Kudus. Dan Daud secara prophetically ya, secara nubuat itu menyatakan bahwa Tabor ya dan Hermon akan bersukacita di dalam namamu ya. Nah, ini apa yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur ini luar biasa ya. Jadi satu nubuat yang sudah dilihat oleh Daud bahwa di Tabor dan di Hermon itu akan ada sukacita yang besar di dalam nama Kristus. Dan sekarang terjadi ya bahwa juru selamat kita di atas Gunung Tabor ini ya bersama dengan para murid ya melihat transfigurasi itu. Ya, jadi artinya di sini dia membuat natur kita di dalam Adam yaitu gelap dan dosa sekarang terang, ya shine, sangat bersinar terang. Nah ini transforming, mengubah natur kemanusiaan kita yang gelap menjadi mulia dan bersinar. Ya, memancarkan sinar dari keilahian Allah. Nah, di sini sehingga kita pantaslah kita ya berseru kepada Dia, oh Pencipta alam semesta ini, kemuliaan bagimu, ya Tuhan. Ya, nah ini luar biasa apa yang diajarkan oleh Daud. Nah, sekarang itu tergenapi di dalam Gunung Tabor. Nah, transfigurasi ini sekali lagi made our nature that was darkened in Adam to shine brightly again. Nah, ini penting sekali ya. Bahwa natur kita yang gelap di dalam Adam sekarang bersinar terang, diubah dari gelap menjadi terang, ya, into transforming it into the glory and radiance of your divinity. Kemudian kidung berikutnya, when your foremost apostles saw your illimitable illuminations and your unapproachable divinity on the mountain of your transfiguration, oh, unoriginate Christ, they were changed by divine ecstasy. As a bright cloud shone all around them, they heard the Father's voice confirming the mystery of your incarnation, that even after becoming human, you are one and the same only begotten Son and Savior of the world. Ya, nah ketika para rasul itu terlebih dulu sudah melihat iluminasinya yang tanpa batas, ya, dan ilahinya yang kuasa terang ilahinya yang tidak bisa didekati di atas gunung ini, ya, dalam transfigurasi ini, oh Kristus yang kekal, gitu, bahwa mereka diubah oleh divine ekstasi, ya, dan ini seperti awan yang terang yang bersinar mengelilingi mereka. Itulah satu ekstasi yang ilahi, gitu ya. Mereka mendengar suara Allah. Nah, ini luar biasa apa yang dialami oleh para rasul, ya. Maka para rasul seperti Yohanes, Petrus, Yakobus ini benar-benar menjadi saksi hidup, ya, dan apa yang mereka tuliskan karena mereka mengalami terang itu sendiri, sehingga mereka baru bisa menuliskannya. Jadi teologi itu timbul dari pengalaman menyaksikan atau mengalami terang ilahi, ya, sebab Allah itu adalah terang, mengalami Allah, sehingga baru mereka bisa berteologi, ya. Dan Yohanes dituliskan the theologian, ya, John the theologian. Kenapa? Karena mereka mengalami yang namanya bright cloud itu shone around them. Mereka mendengar suara Allah, ya, dari surga, yang menyatakan tentang misteri inkarnasi, ya, my beloved son, anakku yang terkasih itu, ya, menjadi manusia dan kamu adalah sama, ya, you are the one and the same, yaitu the only begotten Son and the Savior of the world. Kemudian today on Mount Tabor, O Lord, you saw to your foremost disciple, Peter, James, and John, the glory of your divine appearance, for they watched as your clouds were shining white as the light, and your face shone brighter than the sun. But they could not bear to look and see your unbearable shining, and they fell on the ground.
Then they heard a voice bearing witness from above. This is my beloved son, who has come to the world to save humanity. Ya, hari ini di atas Gunung Tabor, ya Tuhan, ya menunjukkan kepada murid-muridnya yang paling utama, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menunjukkan kemuliaan Dia, ya, the glory dari keilahiannya. Dan mereka melihat, ya, pakaian Dia juga bersinar, bercahaya, ya, dengan sangat kemilau, gitu, dan mukanya bersinar terang, ya, lebih daripada matahari. Dan mereka tidak bisa melihat dengan mata mereka, ya, sehingga mereka tersungkur di tanah. Nah, lalu mereka mendengar suara yang bersaksi dari surga. Inilah anakku yang terkasih, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat di sini ya, bahwa satu transfigurasi ini adalah satu terang ilahi yang sengaja ditunjukkan kepada para murid, ya, supaya mereka menyaksikan itu dan melihat terang itu, bahwa Kristus adalah terang yang hanya bisa dilihat ketika mereka menghampiri Allah di dalam doa, ya, dan Allah mencelikkan, menerangi, illuminate mata mereka sehingga mereka bisa melihat, ya. Nah, menarik, dalam Matius 17 itu dikatakan Kristus menyentuh mereka sehingga mereka bisa melihat. Ketika mereka dalam ketakutan dan keheranan melihat terang yang begitu terang itu, mereka tersungkur. Tetapi kalau kita lihat dalam Matius 17 tadi, Kristus menyentuh mereka sehingga mereka bisa melihat terang itu dengan kemampuan atau mata mereka yang terbatas. Nah, ini saudara-saudara, transfigurasi ini adalah satu momen, ya, kepada kita, dan satu pengharapan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang terang, Kristus yang kita sembah itu adalah Kristus yang terang, Roh Kudus yang kita sembah itu adalah Roh yang terang, yang selalu akan, ketika Dia hadir di dalam hati kita, Dia akan menjadi terang di dalam hati kita, dan hati yang terang ini akan terus menyinari hidup kita. Marilah kita mendekati Allah di dalam doa, meminta belas kasihannya, supaya Dia terus menyatakan terang itu kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yang nanti pada puncaknya kita akan diubah muliakan seperti Kristus di atas Gunung Tabor itu. Sebab terang itu sudah ada di dalam diri kita, ya, dan terang itu nanti akan dinyatakan oleh Allah kepada kita. Nah, saudara-saudara, demikian beberapa pujian di dalam liturgi atau di dalam ibadah Vesper yang saya bacakan ini, dan sedikit penjelasan atau komentari secara teologis, ya, makna kedalaman dari transfigurasi ini. Nah, semoga nyanyian seperti ini atau liturgi seperti ini kita bisa memaknai, ya, bisa mengerti dan memaknainya dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengiringi Tuhan yang adalah terang itu. Bahwa Kristus yang kita sembah itu bukan hanya pribadi biasa, tetapi Dia adalah Allah yang sumber dari segala terang itu, dan Dia sudah hadir di dalam hati kita, sehingga hidup kita adalah terang bagi dunia. Ya, terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan. Kiranya ini boleh memberkati kita semua. Thank you, sampai jumpa pada pengajaran atau di video yang akan datang. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.